Kamu lagi patah hati sekarang atau ngerasa lagi kesepian banget, stop scroll bentar, aku mau sampein satu firman Tuhan untuk kamu. Mungkin hari ini kamu lagi ngerasa sendirian, kamu ngerasa teman-teman di sekitar kamu juga kok kayak nggak ngasih perhatian ya, atau orang-orang terdekat kamu juga kayak nggak ngerasa ada sesuatu yang aneh dan harus diperhatikan dari diri kamu. Sampai bahkan ada fase di mana kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa rasanya harus sesakit ini dan kenapa harus aku? Ada firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 19 yang baru aja aku bagikan di acara MPP kemarin, di mana di situ dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan gak bilang bahwa dia hanya mau dekat dengan orang-orang yang semangat atau yang kondisinya lagi baik-baik aja. Tapi Tuhan bahkan bilang bahwa dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ini tandanya ketika kamu lagi sakit hati banget, lagi sangat-sangat bergumul, ingat bahwa ternyata ada Tuhan yang dekat dengan kamu. Teman-teman sadari nggak kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang paling tahu rasanya sakit hati. Dia paham banget rasanya ditolak, rasanya dihianati, rasanya ditinggalin sama orang-orang yang terdekat dengan dia. That's why ketika teman-teman lagi sakit hati, lagi sedih, lagi sangat-sangat terpuruk, nggak usah khawatir karena Tuhan udah pernah ngelewati fase itu. Dia nggak cuma nontonin kamu dari jauh, tapi dia juga ada deket dengan kamu karena dia paham luka yang saat ini sedang ada di dalam hati teman-teman. Terus di situ juga dibilang bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Artinya, kamu bakal selamat teman-teman. Dan luka itu bukan akhir dari cerita kita. Yang menarik, kadang-kadang kita kan selalu berdoanya tentang Tuhan tolong jauhkan aku dari penyakit, Tuhan jauhkan aku dari rasa sakit. Tapi sometimes seperti Daud yang juga nulis Mazmur ini, kita mungkin harus mencapai keselamatan itu melalui rasa sakit. Tuhan bisa pakai luka itu untuk membentuk hati kita, untuk membangun iman kita, atau membuat kita lebih punya kualitas hidup yang lebih baik. Jadi yang mau aku bilang kepada teman-teman, kalau sedang di fase sangat terpuruk itu nggak apa-apa, hadapi aja karena ada Tuhan yang ada selalu bersama dengan kamu, di samping kamu. Dan sering kali di fase itu kita justru semakin hari semakin merasakan kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu lagi patah hati karena ada hubungan yang berakhir, atau karena ada harapan yang gagal, atau karena ada orang yang lagi nyakiti teman-teman, ingat satu hal, Tuhan nggak pernah ninggalin teman-teman. Dia deket, deket banget lebih daripada yang kamu bayangin. Dan kalau kamu wondering kenapa orangnya harus aku, di ayat 19 dikatakan teman-teman, kesusahan orang benar itu banyak. Jadi memang gak pernah ada jaminan bagi orang benar untuk hidupnya jauh lebih gampang, jauh lebih easy dibanding orang-orang. Tapi kita punya jaminan bahwa ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Jaminannya nggak pernah bicara bahwa kita nggak akan hadapi masalah, tapi justru bicara bahwa kita akan menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jalani aja fasenya, tapi ingat tetap genggam teguh Tuhan yang ada di samping kamu sekarang. Dan perlahan-lahan Tuhan pasti akan menyembuhkan teman-teman dari semua luka-luka itu.